Kajian mulai pada sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang merupakan dan kembali kita dan keluarga kita, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada jamaah masjid Baitul Mu'min yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan manfaatnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu ini kami tutup pada akhir yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Untuk menyambut bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di dalam sejarah tercatat bahwasannya alam semesta ini bersiap dan menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kekosongan wahyu Allah Subhanahu wa taala sudah sangat lama sekali antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara 600 tahun sampai 1000 tahun. Karena kekosongan wahyu ilahi ini, maka di atas muka bumi ini penuh sekali dengan kezaliman.
Hampir di seluruh belahan bumi saat itu dipenuhi dengan kezaliman, yang saat itu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Begitu juga kemusyrikan di mana-mana. Penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Oleh karena itu, menjelang lahirnya seorang manusia mulia yang akan mengembalikan manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan manusia kepada penciptanya, dan untuk membawa tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alam semesta ini untuk menyambutnya. Muka bumi ini yang penuh dengan kezaliman dan kemusyrikan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di dalam sirah nabawiyah, di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada sebelum subuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi ini untuk bersih-bersih. Jangan sampai ada penyembahan selain Allah. Jangan sampai ada simbol kemusyrikan dan kezaliman. Di antaranya di Mekah. Di Mekah banyak sekali berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah ada 360 berhala. Sesuai dengan hitungan tahun. Malam Senin, malam 12 Rabiul Awal, semua berhala yang terbuat dari apapun juga, dari besi dan batu, bahkan yang sudah dicor sekalipun, malam itu semuanya merobohkan dirinya. Berhala-berhala itu merobohkan dirinya. Batu makhluk Allah, besi makhluk Allah, dia malu untuk disembah karena akan lahir sosok manusia yang akan membawa tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka mereka semuanya berhala-berhala itu menjatuhkan dirinya, merobohkan dirinya. Ini terbukti dengan cerita-cerita seluruh penduduk Mekah. Malam itu semua berhala, bahkan yang ada di rumah masing-masing, itu semuanya roboh. Seakan-akan makhluk-makhluk itu mengenal Nabi Muhammad, malu untuk disembah. Dan ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mensucikan muka buminya menjelang kelahiran kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di negeri Persia. Kalau yang pertama di negeri kelahiran. Yang kedua di negeri yang saat itu menjadi negeri adidaya, yaitu negeri Persia. Di negeri Persia, mereka ini, orang-orang Persia ini orang-orang Majusi, penyembah api. Ada satu api yang diagungkan, api yang sangat besar. Api tersebut 1000 tahun dari turun-menurun tidak pernah padam. Tidak pernah padam bukan karena keramat, tidak pernah padam karena dari turun-menurun selalu dijaga oleh pendeta-pendeta Majusi. Dijaga, selalu diberi minyak. Jangan sampai
Tuhannya itu mati. Dijaga oleh pendeta-pendeta Majusi. Sehingga ini api seakan-akan menjadi api keramat 1000 tahun tidak pernah padam. Malam Senin, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ada satupun makhluknya yang disembah oleh manusia. Maka Allah perintahkan api tersebut untuk memadamkan dirinya di malam tersebut. Dan api itu juga malu untuk disembah. Karena besok akan lahir manusia suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api memadamkan dirinya, tidak ada hujan, tidak ada angin. Dan ini membuat kaget, membuat takut para pendeta Majusi saat itu. Ini di negeri Persia. Kemudian negeri adidaya yang kedua, yaitu Romawi. Kalau ini adalah simbol kezaliman saat itu. Simbol kezaliman, penguasa besar. Maka malam lahirnya Nabi Muhammad SAW, balkon-balkon yang menjadikan simbol kebanggaan, di mana raja-raja kalau menyampaikan sesuatu kepada rakyatnya berdiri di balkon-balkon tersebut, balkon-balkon istana, belasan balkon istana roboh, tidak ada gempa, hancur roboh semuanya. Lihatlah simbol kemusyrikan, penyembahan selain Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian simbol makhluk yang disembah, api, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbol kezaliman, kecongkakan, kesombongan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya bagaimana penyambutan di alam malakut atau di alam langit. Di bumi pun yang penuh dengan kezaliman, kemusyrikan, noda-noda syirik, noda-noda zalim dibesikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di alam malakut, di alam langit. Al-Imam Al-Hafidh, seorang yang hafal 100.000 hadis beserta sanadnya, Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau menyusun kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ulama-ulama hadis itu mereka menyusun kitab tipis tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk dipersembahkan kepada umat Rasulullah SAW. Inilah Nabi kalian ketika lahir. Di antaranya adalah Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Sehingga kita mengenalnya dengan Maulid Diba. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai itu dalam bukunya beliau menulis fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atil samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Fahtazzal arsyu, ars itu bergoncang. Bergoncang ars itu biasanya di dalam hadis-hadis karena dua, karena gembira dan karena murka. Kalau ini fahtazal arsyu taraban, karena bergembira. Wastibsyara, senang. Wasdadal kursiyyu,
haibatan wa waqara. Kursi Allah Subhanahu wa taala yang wasi'a kursius samawati wal ardh, luasnya langit dan bumi, itu berhias. Kemudian wamtala'atis samawati anwara, langit-langit dari 1 sampai 7 bertambah cahayanya. Dan penghuni langit dari malaikat bergemuruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu, biasanya dalam pembacaan maulid itu ada kalimat bareng-bareng kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seakan-akan kita ini mengekspresikan apa yang diekspresikan oleh malaikat menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah persiapan alam malakut, alam langit. Karena di alam langit tentunya suci, bersih. Di alam bumi juga persiapan. Nah, kita yang sekarang ini begitu juga ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sirah nabawiyah tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok alam semesta ini menyambutnya? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min syai'in illa wa ya'lamu anni Rasulullah illa usatul jinni wal ins." Ma min syai'in, tidaklah sesuatu, illa wa ya'lam, kecuali sesuatu itu tahu, anni Rasulullah, bahwasannya aku adalah utusan Allah. Semua makhluk Allah itu mengenal Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, kecuali makhluk 2 aja, usatul jinni wal ins, manusia dan jin yang Allah tidak beri hidayah. Walaupun melihat mukjizat Nabi Muhammad, walaupun melihat akhlak Nabi Muhammad depan matanya, tidak kenal Muhammad itu Rasulullah. Yang dia tahu Muhammad itu yatimnya Abu Thalib, Muhammad itu yatimnya Abdul Muttalib, Muhammad itu anaknya dari suaminya Halimah As-Sa'diyah. Itu yang sering dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Mekah. Muhammad itu yatimnya Abu Thalib, Muhammad itu anaknya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu suaminya Halimah Sa'diyah. Jadi meremehkan, melihat Nabi Muhammad itu sisi manusiawinya saja, tidak melihat kehebatannya membawa mukjizat, tidak melihat akhlaknya, tidak melihat ajaran Al-Quran yang disampaikannya. Yang dia lihat hanyalah sisi manusiawinya saja. Yatim, pernah diasuh sama orang Badui, orang desa, sehingga Allah tutup hatinya mereka, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali makhluk yang namanya manusia dan jin yang Allah tidak berikan hidayah. Dan ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Contoh makhluk yang ada di langit yaitu matahari dan bulan.
Contoh yang pertama adalah bulan. Sekali lagi ini menjadi mukjizat yang kedua setelah Al-Quran. Kalau ditanya mukjizat Rasulullah itu ada berapa? Jumlahnya banyak. Kenapa? Hampir setiap hari itu para sahabat itu melihat mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama merinci satu persatu apa saja mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang paling besar, yang ada sampai sekarang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Itu bahasan panjang mengenal mukjizat Al-Quran. Adapun yang kedua sampai selanjutnya, mukjizat tersebut sudah tinggal cerita saja. Sudah lewat. Di antaranya adalah peristiwa terbelahnya bulan. Dan ini mukjizat diceritakan dalam Al-Quran. Terbelahnya bulan. Kalau Nabi Musa membelah lautan, laut itu bisa dipegang. Kalau ini Rasulullah disuruh membelah bulan yang nggak pernah dipegang. Ketika Rasulullah awal-awal dakwah Islam, sekitar 5 tahun dari beliau diangkat menjadi nabi, datang kepada beliau ketika itu beliau ada di Mina, sedang ada di daerah Mina. Datang kepada beliau Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, pembesar-pembesar kafir Quraisy, datang kepada Nabi Muhammad. Ini awal-awal dakwah Nabi Muhammad yang suka mendatangi tempat-tempat duduknya orang-orang kafir, kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini tiba-tiba mereka yang mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengatakan begini, Ya Muhammad, hei Muhammad, in kunta sadiqan, kalau kamu benar Nabi, fasyuk lanal qamar firqatain, itu bulan kamu belah jadi 2. Saat itu bulan sedang bulat-bulatnya, bulan purnama. Bulan disuruh membelah, disuruh Nabi Muhammad suruh belah bulan jadi 2. Nabi Muhammad mengatakan begini, in fa'altu tu'minu, kalau saya bisa kalian mau beriman? Mereka jawab na'am. Rasulullah hanya menunjuk bulan, kemudian Rasul mengatakan ishadu, saksikanlah. Semuanya melihat bulan terbelah menjadi 2. Di atas gunung yang sekarang posisinya itu dijadikan Hotel Anjum. Itu di atas gunung itu. Semuanya melihat bulan terbelah menjadi 2. Kemudian ada yang mengatakan dari mereka, saharona Muhammad, kita disihir sama Muhammad. Kita disihir sama Muhammad. Mata kita disihir sama Muhammad. Ada lagi yang mengatakan, jangan nuduh dia menyihir kita dulu. Besok kita tanyakan oleh orang-orang luar Mekah yang masuk ke Mekah. Setiap hari itu ada kafilah-kafilah masuk ke Mekah. Tanya kepada mereka, apakah semalam mereka melihat bulan terbelah menjadi 2? Keesokan harinya mereka nanya kepada kafilah-kafilah yang masuk ke Mekah. Dan mereka semuanya melihat fenomena yang aneh. Semalam bulan terbelah menjadi 2. Apalagi di gurun. Bulan terkadang jadi petunjuk. Melihat bulan terbelah menjadi 2, kaget mereka.
Orang-orang kafir dengar informasi dari luar Mekah sama seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, tetap mereka mengingkarinya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada mereka. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu, hari kiamat telah dekat. Wa ansyaqqal qamar, bulan itu pernah terbelah menjadi dua, menjadi mukjizat Nabi Muhammad. Wa iyyaraw ayatan yuridu, ketika orang-orang kafir Mekah melihat bulan terbelah menjadi dua, mereka tidak mau beriman. Wa yaqulu sihrun mustamir, bahkan mereka mengatakan ini sihir Muhammad yang sangat hebat. Nabi Muhammad dituduh tukang sihir. Ini sebuah bukti makhluk Allah yang bernama bulan itu kenal Nabi Muhammad dan tunduk kepada Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk membelah dirinya menjadi dua. Begitu juga matahari. Ini disampaikan oleh sahabat Nabi perempuan namanya Asma binti Umais. Hadis tentang mukjizat matahari disampaikan oleh sahabat Nabi perempuan namanya Siti Asma binti Umais radhiyallahu anha. Beliau cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Asma binti Umais itu abdi dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Asma binti Umais, saya melihat Rasulullah SAW itu sedang tiduran di pahanya Ali bin Abi Thalib. Jadi pahanya Ali bin Abi Thalib itu dijadikan bantalnya oleh Rasulullah SAW. Waktu itu habis asar, matahari mau terbenam. Kata Siti Asma binti Umais, aku melihat kok mau maghrib, matahari mau terbenam, kemudian Rasulullah terbangun. Dan saat itu Sayyidina Ali itu belum sholat asar. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Sholaital asra ya Ali?" Kamu sudah sholat asar ya Ali? Belum ya Rasulullah. Ini matahari sudah mau terbenam, bahkan sudah terbenam, kata Asma itu. Sayyidina Ali itu, beliau tidak mau membangunkan Rasulullah SAW karena Sayyidina Ali itu melihat ada wahyu sedang turun, ada ciri-ciri wahyu sedang turun di hati Rasulullah SAW. Wahyu itu kalau turun pada Rasulullah SAW itu ada cirinya. Rasulullah kalau sedang naik onta atau naik kendaraan, naik onta, naik kuda, itu ontanya langsung terduduk. Tiba-tiba lagi jalan terduduk. Itu cirinya wahyu sedang turun di hati Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu kalau siang panas itu beliau kayak kedinginan. Kalau malam dingin keringat, kayak kepanasan, kayak gegerahan. Nah kata Sayyidina Ali, saya tahu wahyu itu turun cirinya paha saya itu mau patah. Padahal hanya ditempel atau kepala Rasulullah rebahan di situ. Enteng, tapi kata beliau kayak mau patah. Saya melihat ciri wahyu turun pada Rasulullah SAW. Nah ketika bangun, kata Sayyidina Ali, saya belum sholat. Begitu dengar Sayyidina Ali belum sholat asar, maka Rasulullah mengatakan begini, Allahumma innahu kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik fardud alaihi syams.
Ya Allah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib ini sampai terbenam matahari belum sholat asar karena dia ini bukan karena dia, tapi karena dia ini ta'atik wa ta'ati rasulik. Karena sedang taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, artinya adab. Tidak mau membangunkan Rasulullah karena adab. Sampai dia ini ketinggalan asar. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fardud alaih syams. Kembalikan matahari untuk Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah mengucapkan itu, kata Siti Asma binti Umayyah yang melihat, demi Allah, fara'aituha tala'at ba'da maghribat. Demi Allah, saya melihat matahari itu yang tadinya sudah terbenam, kemudian muncul lagi. Matahari sudah terbenam, muncul lagi. Ini dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ini kisah matahari kenal Nabi Muhammad SAW dan tunduk atas perintah Nabi Muhammad SAW. Siapa manusia yang bisa mengembalikan waktu sedetik? Tidak ada yang bisa. Kecuali ini adalah mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini makhluk-makhluk yang ada di langit mengenal Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bulan dan matahari yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana kisahnya yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ada di muka bumi ini dari selain manusia, pohonnya dan binatangnya, itu kenal Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah binatang yang saya kisahkan satu-satu saja. Di antaranya binatang adalah ad-dhab, yaitu biawak. Biawak. Saat itu Rasulullah sedang kumpul bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian ada satu orang baru saja dia memburu biawak. Orang kafir dia. Kemudian dia melihat kerumunan. Dia melihat ada satu orang yang ganteng. Kemudian orang yang buru biawak ini, yang sedang membawa biawak ini, bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang kumpul, siapa dia? Siapa itu orang-orang yang ada di tengah kamu? Akhirnya dijawab, dia Nabi, dia adalah seorang Nabi. Langsung itu orang Arab Badui yang baru memburu biawak itu, langsung meletakkan biawaknya yang masih hidup di hadapan Nabi Muhammad SAW, seraya mengatakan, la uminu bika hatta yu'minu bika hadzal dhab. Aku nggak percaya sama kamu kalau kamu itu nabi sebelum biawak ini juga percaya kalau kamu itu nabi. Aku tidak akan beriman, tidak akan percaya kalau kamu itu nabi sampai biawak ini mengaku kalau kamu nabi. Jadi seakan-akan memang benar-benar nggak mau beriman, nggak percaya sampai biawak ini juga beriman. Tapi apa? Ketika biawak itu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada biawak itu, mengatakan dengan ya dhab, dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, ya dhab, wahai biawak. Itu biawak langsung jawab. Jawabannya adalah labbaika wa sa'daika ya zaina man wafal qiyamah. Ini didengar oleh semua sahabat semua yang meriwayatkan. Labbaika wa sa'daik. Aku memenuhi panggilan Anda dengan senang hati. Ya zaina man wafal qiyamah. Wahai hiasan di hari kiamat. Kemudian Rasulullah tanya, man ta'bud? Siapa yang kamu sembah wahai biawak? Dijawab oleh biawak, alladzi fis samai arshuh wa fil ardi sultanuh
wa fil bahri sabilu. Aku menyembah zat yang kekuasaannya ada di langit, ada di bumi, dan ada di seluruh lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi tanya lagi yang terakhir, faman ana? Kalau kamu menyembah Allah, siapa saya? Dijawab oleh biawak, Rasulu Rabbil Alamin wa khatamun nabiyyin qad aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzabak. Rasul Rabbil Alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Wa khatamun nabiyyin, dan engkau adalah penutup para nabi. Qad aflaha man saddaqak, sungguh beruntung orang yang percaya dengan kamu. Wa khaba man kadzdzabak, dan sungguh merugi orang yang mendustakan kamu, tidak percaya kepada kamu. Biawak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang Arab Badui tadi masuk Islam, ikut Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah dalil bahwasannya binatang mengenal Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yaitu mukjizat Nabi yang membuktikan makhluk Allah itu kenal dengan Nabi Muhammad, yaitu pohon. Rasulullah dalam safarnya beliau, ketika beliau sedang bepergian, ada satu orang menghadap Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai orang yang mengaku Nabi, saya dengar kamu itu ngaku Nabi. Kalau kamu ngaku Nabi, saya ingin melihat mukjizat dengan mata kepala saya sendiri. Karena yang namanya Nabi itu bawa mukjizat. Akhirnya Rasulullah SAW menunjukkan satu pohon. Menunjukkan satu pohon. Dia katakan, Qul litilka syajarah Rasulullah yad'uki. Kamu samperin itu pohon, kemudian bilang sama itu pohon, Rasulullah manggil kamu. Kamu ke sana. Kalau pengen lihat mukjizat. Orang itu mendatangi pohon, ngomong sama pohon, ya syajarah Rasulullah yad'uki. Wahai pohon, Rasul manggil kamu. Akhirnya itu pohon apa? Malat an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfa. Pohon itu goyang kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, fataqatta'at uruqwa, dan mencabut akarnya. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon nggak punya lisan tapi mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Akhirnya orang itu kaget, terkejut, tapi nyuruh balikan lagi ke tempatnya semula. Setelah balik ke tempatnya semula, maka orang itu pengen nyembah Nabi Muhammad. Idzan li asjud lak, izinkan aku menyembahmu, sujud. Kata Rasulullah, lah, nggak boleh sujud. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rasulullah mengucapkan kepada orang itu, kalau seandainya aku izinkan makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lain, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi sujud itu nggak boleh, hanya milik Allah, hanya kepada Allah sujud. Kalau begitu, edan li uqabbil yadaik. Kalau begitu izinkan aku untuk mencium kedua tanganmu. Dicium kedua tangan Rasulullah SAW, dan orang itu masuk Islam. Ini bukti pohon kenal dengan Nabi Muhammad dan tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Jadi semua makhluk mengenal Nabi Muhammad, utusan Allah, kecuali manusia dan jin. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita, terutama kepada anak-anak kita. Bagaimana kenalnya mereka kepada nabinya? Apakah justru mereka kenal kepada para artis, pemain sepak bola? Kenal dengan mereka, orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafir lebih mereka kenal, bahkan sampai mereka cintai?
daripada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita introspeksi diri kita dan keluarga kita menjelang bulan Rabiul Awal. Kita kenalkan keluarga kita dengan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan mahabbah, cinta di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.